Kali ini Bunda Pica mau infoin, nge-review atau merekomendasikan buku untuk anak batita usia 1-3 tahun. Nah, sekarang nih Pica usianya 2 tahun 3 bulan. Dan Bunda bakalan info kira-kira buku apa sih yang cocok buat anak usia kayak gini. Sebenarnya anak segini tuh udah cocoknya tuh dikasih buku-buku yang kayak gimana gitu. Banyak banget buku-buku bergizi yang memang udah bisa diberikan sama anak-anak seusia itu. Oke, ditonton aja sampai selesai ya. Oke, buku pertama yang akan aku review ini adalah Bilingual Soundbook. Nih, jadi buku ini itu direkomendasikan untuk anak usia 3 tahun plus. Cuman aku udah memperkenalkan Wiwi Pica ini dari usia 1,5 tahun. Isinya itu dia ada 3 bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Maksud aku 2. Nah, ini tuh dia ada on off-nya gitu buat kita nyalain. Nah, jadi dia tuh karena dia soundbook, jadi dia setiap soundnya tuh ada banyak, setiap ada sisi gambar-gambarnya ini dia bisa bersuara gitu, bisa ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Ini misalkan kita buka, ini misalkan ini apa ya? Ini kepiting, crab. Nih, kita pencet aja nanti dia ada suaranya. Crab. Kepiting. Nah, ini kalau kita read, tapi ada untuk kuis juga, misalkan tebak-tebakan nih, tebak-tebakan. Nah, kita find out gelembung. Nih, kita cari nih gelembung, misalkan kita beneran pencet gelembung, dia tepuk tangan. Terus kalau misalkan salah nih, misalkan kita salah kayak gini, ini bikin lucu anak-anak. Jadi kalau udah 3 tahun, biasanya anak tuh jadi apa? Jadi seru gitu, karena dia ada lebih cocok untuk Pica udah pakai kuis, fitur kuis ini dia di usia 2 tahun. Nah, waktu 1,5 tahun aku baru kasih read doang. Jadi mengenal nama-nama binatang, terus apa namanya, peralatan rumah di rumah, terus di luar benda-benda kayak gitu-gitu. Dia ada soundbooknya, terus ada soundnya, terus ada musik juga. Nah, ini untuk volume, fitur volume, ini musik, ini untuk kuis, terus ini read. Jadi dia cuma nyebutin doang kalau read gitu. Dan ini tuh banyak banget, dia lengkap banget, ada percakapan. Nanti kalau udah usia 3 tahun nih cocok banget dipakai untuk untuk bercakap pakai bahasa Inggris, jadi sekalian belajar gitu. Terus ini ada nama-nama sayuran, terus ada nama-nama buah, terus ada angka, terus ada alfabet. Jadi ini cukup lengkap. Kalau nggak salah tuh ada berapa ribu, ada 420 plus bilingual soundbook. Jadi ada nama, dia mengenal banyak kosakata, terus huruf, benda, dan segala macam, bahkan sampai ke percakapan. Menurut aku ini adalah buku yang sangat-sangat amat recommended banget dan harus punya, karena benar-benar bagus untuk melatih kosakata, menambah kosakata, sekaligus memperkenalkan dia bahasa Inggris. Dan menurut aku buku ini interaktif juga, karena tadi ada fitur kuis, jadi anak jadi bisa main tebak-tebakan kayak gitu. Oke, next lanjut ke buku kedua. Ini aku udah pernah review sebenarnya sekilasan doang waktu usia bayi, rekomendasi buku bayi. Ini Balitapedia. Ini sama sebenarnya, nggak jauh beda sama si Bilingual Soundbook tadi, cuman bedanya dia kan nggak soundbook. Jadi dia Balitapedia ini dia satu paket. Aku beli di buku ini di grup Just Tip aku, open PO gitu waktu itu. Ini tuh dari PC Mandiri, dan isinya itu dia ada 3 buku. Dia bukan board book ya, dia cuman kertas ini biasa, glossy, keras glossy, dan isinya itu ada 3. Pertama kita mengenal angka, alfabet, dan hijaiyah. Nih kita perkenalan, isinya cuman kayak gini nih. Terus nanti ini kan bisa ditulis, bisa dihapus gitu. Ini fiturnya itu dia wipe clean. Jadi nanti kalau udah agak gedean, udah usia 3 tahunan, dia bisa ngikutin nih garis-garisnya. Tapi kalau untuk usia baby Pica, dia baru mengenal. Ini tuh balon, ada 5 dihitung. Terus ini tuh hurufnya kayak mirip kayak tadi, cuma bedanya ini nggak ada soundnya gitu aja. Cuman ini yang ini, terus ada lagi
Yang kedua, kamus pertama. Nah, kamus pertamaku ini dia belajar tentang kamusnya tuh ada transportasi, ada benda-benda, terus ada bahasa, dan ini 3 bahasa, ada bahasa Arab juga. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, mengenal bahasa Arab juga. Terus ada hewan, jadi ini kayak kamus gitu, ada sayur-sayuran. Terus ada percakapannya juga nih, ada tulisan keterangannya juga. Jadi menurut aku juga lucu dan cocok untuk diperkenalkan anak-anak. Pertama kali dia ngelihat visual, secara visual gitu ya. Tuh ada permainannya juga. Terus ada juga aku anak bertanggung jawab. Nih, ini udah cocok juga nih untuk usia yang lebih gede lagi. Jadi ini tuh cerita, buku cerita tuh. Jadi ada storytellingnya, ngedongeng buat anak kita yang mungkin yang udah mulai suka nih didongengin. Biasanya usia 2 tahun tuh juga udah mulai suka didongengin kayak gitu. Nah, ini dia satu paket. Waktu itu aku beli ini satu paket dapat 3 gitu. Terus next buku-buku untuk usia 3 tahun itu aku udah mulai memperkenalkan buku-buku dongeng. Udah lumayan banyak aku buku dongeng, storytelling. Ini dongeng tentang nabi. Jadi ini masih pada board book. Ceritanya nggak terlalu banyak ya, ceritanya tuh cuman sekilas gini aja, tapi lumayan bikin kita variasi ngedongeng ke anak, dan kita langsung ceritain tentang kisah-kisah nabi. Tuh, ini aku punya kisah nabinya ada 3, dan ini board book semua karena waktu itu aku udah beliin ini itu dari usia 1,5 tahun. Kalau beli kertas biasa takutnya sobek-sobek karena memang gampang rusak. Jadi yang waktu dari 1,5 tahun tuh aku udah beliin dia ini board book dulu. Ini lumayan banyak sih. Terus dongeng-dongeng, ini ada dongeng udah dicoret-coret, dongeng princess. Jadi ini buat karena ada kucing-kucingnya gitu, jadi lumayan lucu, tapi ada ceritanya tuh. Lumayan ceritanya lumayan lumayan banyak ya. Tuh, ada cerita. Terus mana lagi ya? Aku punya lumayan banyak sih, udah lumayan banyak buku cerita. Ini buku kayak gini juga, seri mengenal hewan. Ini dikupas tuntas tentang hewan. Ini dari kertas biasa sih, ini bukunya buku murah, jadi nggak terlalu karena Pica juga udah nggak terlalu ini, paling coret-coret doang, nggak nyobek-nyobek dan nggak sobek, nggak kena air juga, dirawat. Cuman dari ini aku udah kasih dia tuh dari usia 2 tahun atau 2 tahun kurang dikit gitu. Nah, lagi ya buku cerita. Nah, ini buku cerita. Nih, ini aku beli juga di grup Just Tip Open PO. Ini ceritanya, ini tentang storytelling juga, tapi ini tentang kisah ibu sama ayah. Ini bagus, pesan moralnya dapet banget. Board book juga, dan anak lumayan suka. Baby Pica suka banget diceritain kisah-kisah tentang ibu dan anak atau ayah sama anak kayak gitu. Ini lumayan menyentuh ceritanya menurut aku. Terus buku cerita apa lagi ya? Aku tuh ada banyak lumayan buku cerita nih. Ini ada buku cerita madu. Baby Pica tuh suka banget sama madu, jadi aku kasih dia cerita-cerita tentang madu, tentang muslim gitu. Nah, ini gitu. Tapi ini juga bukan buku board book ya, cuman kertas biasa dan bukan glossy juga, jadi nggak wipe clean. Setelah buku dongeng, aku punya buku-buku atraktif untuk anak usia 1 tahun plus. Itu diantaranya sebenarnya ini bukunya tuh direkomendasikan juga usia 2-3 tahun, tapi menurut aku ini udah bisa dipakai dari dia usia 2 tahun. Cuman aku beli ini di usia Pica 1,5 tahun. Jadi ini tuh Playtime. Kalau yang udah familiar sama seriesnya si Playtime ini, dia tuh macam-macam, dan aku waktu itu ikutan belinya yang transportasi karena waktu itu Baby Pica belum aku kasih tentang info-info transportasi gitu. Dan fiturnya lumayan banyak banget. Ini tuh mohon maaf udah dicoret-coret. Ini bener-bener ini banget, waktu usia baru-baru punya buku ini tuh Baby Pica bener-bener suka banget. Ini bentar-bentar dibaca dibuka, bentar-bentar dibaca dibuka. Ini board book ya, ini gede banget. Playtime, dan seriesnya selalu bagus. Dia ada series pertama-tama ngeluarin animal, terus ngeluarin transportasi, terus ngeluarin alam semesta, terus space, luar angkasa, kayak gitu-gitu macam-macam, bagus-bagus banget. Terus spesial Ramadan waktu itu juga pernah ngeluarin.
dia selalu ngeluarin series terbaru di Open PO, ngeluarin series terbaru, terus abis itu ganti lagi, nanti beberapa bulan di Open PO lagi, series yang baru lagi, misalkan kayak tema-tema baru lagi gitu. Dan itu waktu itu Ica cuma beli yang playtime ini doang, karena playtime nyobain yang transportasi ini doang. Dan memang kalau bunda-bunda cari buku yang kaya dengan atraktif gitu, dengan fitur, banyak fitur, ini buku playtime memang paling lengkap menurut aku ya. Nih kita lihat, kita buka. Ini dari Visi Mandiri juga. Dari bagian pertama itu dia ada flip the flap. Ya Allah maaf ya udah dicoret-coret anakku. Ini sebenarnya wipe clean, bisa dihapus, cuman ini bagian ini nggak wipe clean. Tuh, ini saking seneng banget, saking memang dipakai-pakai dan dibuat coret-coret dia. Terus abis itu ada fitur baling-baling. Waktu itu mana ya? Jadi ada fakta-faktanya, ada apa namanya, ada bahasa Arabnya juga, lumayan lengkap. Nah ini adalah activity-nya, misalkan aktivitasnya, misalkan mau, ini cocok untuk kalau dipakai untuk anak usia 3 tahun sih, yang kayak gini-gini nih, yang fitur-fitur yang apa, aktivitas begini tuh nyocok-nyocokin. Terus ini tuh tadinya tuh ada fitur baling-baling bambunya gitu, apa sih nama fiturnya aku lupa deh. Jadi dia ada apa namanya, ada baling-baling bisa dibuat puter-puter. Nah itu tuh Baby Pica waktu baru pertama kali banget dapat ini usia 1,5 tahun tuh seneng banget diputer-puterin sampai lepas gitu. Terus ini fitur-fitur buat usia 3 tahun juga. Tuh ada bahasa Arabnya juga. Nyocok-nyocokin isinya gitu. Dan ini tuh stiker, tapi stikernya aku masih simpen karena dia kayaknya belum cocok, belum begitu suka main stiker waktu itu. Harusnya sih sekarang udah ya, udah usia 3 tahun. Terus ini fiturnya banyak banget. Terus ini ada pop up-nya. Tuh, ada bagian 2 halaman, 1 lembar, dia pop up. Terus nulis huruf sama maze. Nih fasilitas ini apa? Terus ini juga ada, nah ini potongan-potongan puzzle. Ini belum dicoba juga. Jadi dia tuh banyak banget, setiap halamannya juga lumayan banyak. Setiap halaman itu dia banyak, ada atraktifnya gitu, ada aktivitasnya gitu masing-masing, dan itu beda-beda gitu. Ini kelebihan dari Playtime kayak gitu. Dan ini gede banget boardbook. Ini ada juga nih di PO Justip Bunda Pica. Aku buka PO dan aku open kayak gini buku-buku ini, dan harganya lumayan murah tuh. Terus selain itu juga ada buku pop up. Ini kemarin baru datang. Baby Pica juga suka banget nih lagi. Aku tuh udah kepikiran mau beliin dia buku pop up itu kalau udah usia 2,5 tahun atau 2 tahun ke atas gitu. Karena kan pop up takut sobek ya, takut gampang rusak gitu kalau digeser-geser atau apa. Ini aku belinya bermain ke rumah Rasulullah. Dan ini kisah ceritanya bagus banget dan bisa jadi pengetahuan, jadi storytelling, pengetahuan tentang kisah Rasulullah gitu kan, bermain ke rumah Rasulullah. Dan kita sekalian banyak, sebenarnya ada beberapa yang kita orang tuanya juga ternyata baru tahu gitu, oh kayak gitu. Jadi ini kisah ceritanya nih, dalamnya kita kayak ada peta jazirah Arab, terus ada ini tentang kesibukan di Mekah, Madinah, di Mekah. Terus ini ada flip the flap-nya juga tuh, Ka'bah. Ada cerita kisah-kisahnya, ada cerita penjelasannya, deskripsinya. Terus ini juga ada flip the flap-nya tuh. Jadi ini seru juga, lumayan atraktif juga anak. Jadi ada aktivitasnya juga, buka-buka ini flip the flap-nya tuh. Dan di sini ada penjelasannya. Jadi ini pengetahuan baru buat anak-anak tentang Rasul itu lebih mendalam gitu. Bermain di rumah Rasul tuh ada apa aja sih. Dan aku suka banget sama buku ini, bagus banget. Nah ini pop up-nya, contoh pop up-nya ini rumah Rasulullah. Ini gambaran rumah Rasulullah. Udah suka lepas lemnya. Tuh. Ini bagus banget. Isi dari bukunya juga menurut aku berbobot ya, bagus. Dan jadi nggak cuma buku cerita-cerita yang cuma dongeng doang, jadi memang ada pengetahuan gitu. Tuh. Ini ada pohonnya. Ini kan jadi surprise gitu ya kalau anak udah dikasih buku pop up tuh. Buku pop up tuh serunya kayak gini.